Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ruang 528 ingin mempresentasikan tentang pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja studi kasus pada PT PLN Persero Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Reza Fajar Afriatna. Saya Khairul Anwar. Saya Muhammad Rifaldi. Saya Wani Darmawan. Nama saya Safadila Niawitsti. Nama saya Okta Khalifatur Rashidah. Latar belakang PT PLN Persero berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan keuntungan. Visi PLN adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya bertumpu pada potensi insani. PLN berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. Salah satunya adalah dengan cara membenahi kinerja karyawan perusahaan. Karena dengan meningkatkan kinerja karyawan, otomatis kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja karyawan dalam suatu organisasi adalah faktor yang harus diperhatikan. Demikian juga karyawan PT PLN Persero Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta yang menghadapi masalah berkaitan dengan kinerja karyawan. Masih terdapat kinerja karyawan yang rendah, dilihat dari rendahnya kemampuan serta pemahaman mereka terhadap pekerjaan yang dihadapi. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah rendahnya kerjasama dan kedisiplinan pegawai. Hal ini tercermin dari seringnya terjadi keterlambatan waktu masuk awal kerja dan kepulangan yang lebih awal. Dan juga adanya penurunan tingkat kehadiran yang berpengaruh terhadap ketercapaian kinerja perusahaan. Maka dari itu dipertanyakan, apakah budaya organisasi mempengaruhi kinerja organisasi? Apakah rendahnya motivasi karyawan untuk bekerja lebih giat terpengaruh oleh budaya organisasi yang akhirnya membuat kinerja mereka menurun? Sedangkan apakah faktor kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap motivasi karyawan maupun dalam kinerja mereka? Teori kinerja. Menurut Colquitt, kinerja secara formal didefinisikan sebagai nilai dari himpunan perilaku karyawan yang berkontribusi, baik positif atau negatif, terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Menurut Robbins, di masa lalu, organisasi lebih dinilai hanya seberapa baik karyawan melakukan tugas-tugas yang tercantum pada deskripsi pekerjaan. Namun, organisasi sekarang ini kurang hierarkis dan pelayanan organisasi yang berorientasi memerlukan lebih banyak. Teori budaya organisasi. Menurut Colquitt et al., budaya organisasi adalah pengetahuan sosial bersama di dalam organisasi berkenaan dengan peraturan, norma, nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku pekerja. Menurut Ivan Šević et al., budaya organisasi adalah, meskipun sebagai sebuah konsep yang penting, budaya organisasi sebagai perspektif untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang memiliki keterbatasan. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. Budaya organisasi sangat berpengaruh dengan kinerja karyawan, dapat terlihat dalam perilaku organisasi tersebut. Pada saat karyawan meniru perilaku yang sesuai dengan budaya organisasinya, maka akan ada kepuasan tersendiri. Budaya organisasi menjadi pedoman bagi perilaku anggotanya secara tidak sadar diterapkan dalam menjalankan kegiatannya. Dalam kenyataannya, para karyawan di perusahaan yang budayanya kuat lebih komitmen pada perusahaan mereka daripada karyawan di perusahaan yang budayanya lemah. Perusahaan dengan budaya kuat juga akan menggunakan usaha-usaha perekrutan dan praktek sosialisasi mereka untuk membina komitmen karyawan. Dan semakin banyak bukti yang mengemukakan bahwa budaya kuat berkaitan dengan kinerja organisasi yang tinggi. Teori kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Robbins, 2011, halaman 410, mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Sedangkan menurut Nimrans, 2004, halaman 64, mengemukakan bahwa kepemimpinan atau leadership adalah merupakan suatu proses mempengaruhi perilaku orang lain agar berperilaku seperti apa yang akan dikehendaki. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Kualitas kepemimpinan seorang pemimpin mempengaruhi kemajuan dan kemunduran suatu organisasi.
Peran seorang pemimpin dalam satu organisasi atau kelompok sangatlah penting, karena dalam perannya, seorang pemimpin akan membantu organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Kinerja karyawan tidak bisa dicapai dengan optimal jika komunikasi antara pemimpin dan karyawan dilakukan seperlunya dan masih bersifat instruksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Teori motivasi. Menurut Robbins, motivasi adalah proses yang berperan pada intensitas individu, arah, dan ketekunan usaha individu ke arah pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Colquitt, motivasi didefinisikan sebagai seperangkat kekuatan energik yang berasal dari karyawan, baik di dalam dan di luar. Inisiat bekerja usaha terkait dan menentukan arah, intensitas, dan ketekunan. Pengaruh motivasi terhadap kinerja. Motivasi adalah kondisi atau energi yang dapat menggerakkan diri pegawai agar terarah untuk mencapai tujuan perusahaan. Sikap pegawai yang positif terhadap situasi kerja dapat memperkuat motivasi kerjanya, kemudian dapat mencapai kerja semaksimal mungkin. Ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai, yaitu rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja, dan perlakuan yang adil dari manajemen. Dengan melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menarik, rekan-rekan kerja yang menyenangkan, kejelasan akan standar keberhasilan, hasil yang diharapkan, serta bangga terhadap pekerjaan dan perusahaan, merupakan faktor peningkatan prestasi kerja pegawai. Dengan demikian, motivasi para pegawai akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaannya. Karena apabila suatu perusahaan berhasil mencapai tujuannya, maka kepentingan para pegawainya pasti akan terjamin. Dari uraian tersebut, maka unsur motivasi sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, sehingga dapat dicapai tujuan pribadi maupun tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.